berbakti di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, memohon kepada Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan-Mu atas lidah bibir mulut hamba-Mu. Sertailah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, berikan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga menjamah hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu itu memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom alaikum beserta Masia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita masih karya agung kebangkitan Kristus. Eksposisi dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 58. Satu tinjauan tekstual, biblika, dan signifikansi karya kebangkitan Kristus bagi kita yang percaya. Karya agung kebangkitan Kristus sesi yang ketiga ini masih menurut 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 58. Kita akan masuk pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu mulai dari ayat 20 sampai 58 yang terbagi atas 4 bagian pokok utama. Kalau saudara ingin melihat pokok bahasan sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 19, silakan saudara lihat khotbah saya karya agung kebangkitan Kristus pada sesinya yang kedua. Nah, mari kita akan masuk pada bagian yang ketiga, dimulai dari ayat 20 sampai 28. Di sini berbicara tentang karya agung kebangkitan Kristus untuk menyatakan kedaulatan Allah dan memastikan sengat maut itu sudah dikalahkan. Ayat 20 sampai 28 pembacaan kita. Di sini pertama-tama Alkitab menunjuk pada perhambaan bersama manusia itu kepada maut melalui Adam yang pertama. Sedangkan kelepasan itu datang melalui Kristus. Ayat 20 sampai 22 mengatakan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan datang oleh satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, amat jelas sekali dinyatakan bahwa persekutuan maut manusia itu datang oleh satu orang, yaitu Adam yang daging. Sedangkan persekutuan dalam kehidupan itu datang oleh karena Kristus. Arti dari pembacaan kita di ayat 20 sampai 28 ini adalah bahwa Kristus itu sebagai buah sulung. Ayat 20 mengatakan dia adalah yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Dan pada waktu kedatangannya, mereka yang menjadi miliknya juga akan dibangkitkan dari kubur. Mereka akan masuk di dalam kemuliaan. Kita bisa bandingkan 1 Korintus pasal 3 ayat 23, Galatia 5 ayat 24. Nah, kepastian bahwa oleh kebangkitan Kristus ini juga kita akan masuk di dalam kemuliaannya itu dinyatakan oleh kitab Mazmur pasal 110 ayat yang ke-1 yang mengatakan seperti ini. Mazmur Daud, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu pijakan kakimu. Yesus menunjuk penyataan Mazmur 110 ayat 1 ini, itu ialah kedudukannya sebagai Mesias yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Mari kita melihat Matius 22 ayat 41 sampai 46. Sekarang sementara orang-orang Farisi berkumpul bersama, Yesus bertanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Mereka berkata kepadanya, anak Daud. Ia berkata kepada mereka, kalau begitu bagaimanakah Daud dalam roh memanggilnya Tuhan?
Katanya, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menempatkan musuhmu di bawah kakimu. Jika Daud memanggil Kristus sebagai Tuhan, bagaimana mungkin ia adalah anak Daud? Tidak seorang pun yang dapat menjawab satu kata pun kepadanya. Dan sejak hari itu tidak ada orang yang berani menanyakan pertanyaan lagi kepadanya. Saudara-saudara, golongan Farisi ini adalah golongan yang berpengaruh dalam mazhab Yudaisme. Mereka adalah salah satu golongan anggota Mahkamah Agung agama di samping orang ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Mereka ini sangat mengerti kitab Musa dan kitab para nabi dan juga kitab Mazmur. Mereka sangat mengerti. Namun apa yang terjadi, mereka tidak dapat membantah Kristus. Apa konsekuensi logis dan teologisnya dari penyataan Yesus ini? Konsekuensi logis dan teologisnya ialah, artinya Kristus itu memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dari pembacaan kita dikatakan musuh yang terakhir yang akan dibinasakan dan ditiadakan di sini adalah maut. Pertanyaan untuk kita, mengapa maut atau Thanatos menjadi musuh yang terakhir bukan iblis? Sebabnya ialah maut atau kematian atau Thanatos adalah konsekuensi dari dosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Dan maut atau kematian merupakan hasil terakhir yang ditimbulkan oleh kekuasaan dari segala bentuk kejahatan. Saudara-saudara, kuasa kematian yaitu kuasa yang paling mengerikan. Sebab apa? Upah dosa itu maut. Dan dengan kematian Kristus di kayu salib ini, Kristus menjadi korban untuk membayar kematian. Perhatikan, Thanatos atau kematian telah dibayar dengan Thanatos. Oleh Thanatos Kristus, oleh kematian Kristus di kayu salib itu, maka kekuasaan Thanatos dari iblis itu dipatahkan. Amin. Saudara-saudara, jadi Kristus mengatakan dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, itu adalah gambaran bagi pemuliaan dirinya setelah ia mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk Thanatos, termasuk maut. Mari kita bandingkan dengan Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22, di mana Rasul Paulus mendeskripsikan kemuliaan Kristus yang mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk maut. Efesus 1 ayat 20 sampai 22 berkata, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Saudara, di sini sebuah deskripsi yang luar biasa, bahwa ia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap nama yang dapat disebut, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Lengkaplah bahwa karya agung dari kebangkitan Kristus ini, saudara-saudara, mematahkan, menghancurkan musuh-musuhnya.
Bahkan maut yang paling ditakuti itu pun sangatnya dipatahkan melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Dalam teks ini, Rasul Paulus menyatakan tujuan karya agung Kristus itu ialah memastikan bahwa pemerintahan Sang Bapa itu mutlak dan tidak tertantang oleh siapapun, sehingga Allah itu menjadi semua di dalam semua. Artinya begini, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi oleh karena kuasanya itu kini akan melayani Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang keempat, kita akan melihat di ayat 29 sampai 34. Di sini Rasul Paulus memberikan sebuah argumen mengenai kehidupan praktis yang dipertaruhkan apabila Kristus itu tidak mati, tidak dikuburkan, dan tidak bangkit. Rasul Paulus menyatakan, jika tidak demikian, kita baca ayatnya yang ke-29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis untuk orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap hari membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Itu Paulus katakan. Terus, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dengan bahasa lain begini, mengapa hidup ini dipertaruhkan untuk sesuatu yang sia-sia? Mengapa? Kalau memang Kristus tidak dibangkitkan dan bahwa kita tidak dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara tahu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang logis untuk menggelitik logika berpikir kita, agar kita tidak ikut sesat pikir dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam Kristus, yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk kita. Ini adalah sebuah pertanyaan logis untuk menggelitik, supaya kita jangan sesat pikir seperti orang yang tidak mengenal arti keselamatan itu. Dan lagi, Paulus menegaskan di dalam argumennya ini, dia menyinggung mengenai bahaya kesulitan yang terus-menerus. Dia mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 36, kami ada dalam bahaya maut. Kemudian dia mengutip Mazmur 44 ayat 23, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. 2 Korintus pasal 4, dia menyebut daftar penderitaannya karena Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, ia terus-menerus membawa kematian oleh karena nama Yesus Kristus itu. Mengapa ia harus mengalami semua ini? Apabila pada akhirnya tidak lebih daripada debu dan tulang. Hidup ini tidak lebih daripada debu dan tulang. Mengapa? Untuk apa semua ini? Berbanding terbalik dengan pertanyaannya itu, dia menyatakan kebanggaannya. Sebaliknya dia menyatakan kebanggaannya terhadap orang-orang Korintus dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-11. Mereka adalah alasan bagi kebanggaannya. Dikarenakan karya Kristus itu telah dia rasakan, dia alami, dan dia mengerti dalam hidupnya. 1 Korintus 1 ayat 31 itu merupakan perbandingan untuk kita. Saudara-saudara, Alkitab kita mengatakan, tanpa pengharapan ini
tidak ada gunanya menjalani kehidupan yang bermoral. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam argumennya ini. Jika orang mati tidak dibangkitkan, demikian orang akan ikut semboyan. Dalam Yesaya 22 ayat yang ke-30, ayat yang ke-13, ini mengatakan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Makan, minum, berbahagia adalah filosofis si orang kaya dalam Lukas pasal 12 ayat 19 ini. Orang kaya yang bodoh ini yang tidak memperhitungkan maut atau kematian sebagai penghukuman Allah, karena upah dosa adalah maut. Jadi hanya Kristus yang dapat melepaskan kita dari kuasa maut itu. Mari kita akan masuk pada bagian yang kelima, ayat 35 sampai 50. Kemudian saudara-saudara, ayat 35 sampai 50 ini, kemudian Rasul Paulus kembali kepada pokok bahasan semula. Dia memulai pengajarannya itu tentang hakikat dari tubuh yang bangkit itu bukan sebuah asumsi, bukan sebuah spekulasi, tetapi didasarkan pada kebangkitan Kristus itu yang diakui sebagai pokok pengajaran iman yang berotoritas baik oleh dirinya maupun oleh para rasul. Saudara bisa ikuti dalam sesi khotbah pada bagian yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa kebangkitan itu, hakikat kebangkitan Kristus itu menjadi dasar dari kita juga akan dibangkitkan dan memiliki tubuh kemuliaan yang sama seperti Kristus itu sendiri. Kita akan masuk pada bagian yang ke-6, ayat 51 sampai 58. Ini adalah puncak karya agung kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, tiba pada puncak di pasal ini. Sekali lagi Rasul Paulus menggambarkan dalam bahasa apokaliptik yang terjadi pada saat Kristus datang kelak atau parousia. Kalau kita lihat ayat 23 sampai 28, saudara-saudara, di sana digambarkan dengan jelas. Namun mari kita baca ayatnya yang ke-51 dan 52. Dengarlah, aku mengatakan kepadamu sebuah rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan seketika itu dalam sekejap mata saat trompet terakhir. Karena trompet akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan tanpa kebinasaan dan kita akan diubahkan. Perubahan di masa depan ini pada waktu kebangkitan sekali lagi digambarkan dengan istilah yang kontras. Ayat 53 dan 24 mengatakan seperti ini. Ketika yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman yang tertulis, kematian sudah ditelan dalam kemenangan. Hai kematian, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Namun kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, dengan luar biasa, saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan tentang karya agung kebangkitan Kristus ini dengan mengintegrasikan kitab Yesaya 25 ayat 8 dan Hosea 13 ayat yang ke-14. Rasul Paulus secara gilang gemilang menyimpulkan tesisnya secara teologis di ayat 54 sampai 57 di atas. Dan Paulus di ayat 57 membentuk sebuah nyanyian kemenangan yang menyatakan bahwa maut adalah sebuah kuasa yang telah dikalahkan dan dipatahkan oleh Kristus yang bangkit itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya ayat 58
menutup perikop ini dengan menyatakan kemenangan Kristus yang gilang gemilang itu, yang diberikan Allah bagi kita, seharusnya mengajar kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk giat dalam pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Sebab dikatakan dalam persekutuan kita dengan Kristus yang mati, yang dikuburkan, dan yang telah bangkit itu, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita baca lengkapnya bunyinya begini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam persekutuanmu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus itu, jerih payahmu tidak sia-sia. Penutup sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 ini, saya ingin mengajak saudara, mendorong saudara-saudara hari ini untuk supaya kita berdiri teguh oleh iman kepada Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan bersama dengan Dia kita akan hidup di dalam kemuliaannya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami, yaitu Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan yang bangkit untuk kami. Terima kasih untuk karya Kristus, sehingga meskipun kami akan kehilangan orang-orang yang kami kasihi oleh karena kematian, silih berganti dalam hidup ini, akan tetapi kami tahu pasti semangat maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus yang bangkit untuk kami. Sebab itu kami tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Kuatkan hati dan jiwa kami, anak-anak Tuhan yang hari ini sedang bersedih oleh karena ditimpa oleh berbagai-bagai masalah, bahkan kedukaan. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kami. Terpujilah Kristus yang telah mati, yang telah dikuburkan, dan yang telah bangkit bagi kami. Terpujilah Allah yang Esa, Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.